Ya pemirsa, PDI Perjuangan akan menggelar rapat kerja nasional kelima pada 24 hingga 26 Mei 2024 dengan berbagai agenda politik penting, termasuk langkah politik PDI Perjuangan. Apakah menjadi oposisi atau merapat dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Untuk membahas dan apa tentunya dibalik agenda Rakernas kelima dan juga strategi PDI Perjuangan, kami sudah bergabung dengan Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Kang Ujang, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak Elisa. Kang, kalau bagaimana Anda membaca terkait dengan tidak diundangnya Presiden Jokowi dalam Rakernas ini, Kang? Kan ini ada rangkaian atau kronologi hubungan yang tidak baik antara Jokowi dengan PDIP. Kita tahu bahwa ketua Mahkamah Partai Pak Komarudin itu mengatakan bahwa Jokowi bukanlah kader lagi, bukanlah menjadi bagian PDIP lagi termasuk Gibran. Maka disitulah PDIP ya sudah berani secara terang-terangan, secara tegas tidak mengundang lagi Pak Jokowi. Dan itu sebuah konsekuensi atau sebuah pilihan yang memang harus diterima oleh PDIP. Karena kita tahu dan sama-sama tahu juga di Pilpres 2024 yang lalu bahwa di Februari ya Pak Jokowi dukungannya berbeda dengan yang didukung oleh PDIP. Dan Pak Jokowi punya pilihan sendiri. Nah disitulah sebenarnya hubungan anti klimak ya, hubungan yang disharmonis, hubungan yang tidak baik antara PDIP dengan Pak Jokowi itu sudah meruncing. Bahkan sebenarnya saya sudah analisa Mbak Elisa, saya sudah 2 tahun yang lalu jauh-jauh hari sudah mengatakan ketika selalu ditanya oleh teman-teman media televisi, katanya bagaimana Pak Jokowi ke depan pilihannya, saya katakan yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Dan itu saya sudah katakan 2 tahun yang lalu. Dan kenyataannya iya, di 2024 mereka berpisah dan ujungnya anti klimaknya adalah Pak Jokowi tidak diundang ya dalam Rakernas PDIP kali ini. Jadi ini artinya sebuah penegasan bahwa relasi antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP sudah selesai alias the end gitu, Kang Ujang? Ya, clear, itu the end. Jadi sangat sudah clear bahwa ini adalah penegasan yang sangat jelas dari PDIP bahwa hubungannya memang hubungan yang tadi meruncing, hubungan yang anti klimak, dan itu sangat jelas. Kenapa sebagai Presiden Republik Indonesia dan katakanlah kalau sebagai kader ya pasti akan diundang. Itu rakyat Indonesia sudah sangat paham dan betul terkait dengan sikap PDIP itu, dan Pak Jokowi pun memahami itu. Kita tahu bahwa kemarin halal bihalal nggak ketemu gitu ya, Lebaran juga tidak ketemu. Ya saat ini Rakernas juga tidak diundang. Ini menjadi sinyal jelas dan tegas sikap PDIP bahwa ke depan kelihatannya hari-hari tanpa Jokowi begitu. Hari-hari tanpa Jokowi. Tapi Kang, kita juga ada yang menarik dari apa yang dikatakan oleh Ketua DPP PDIP mengatakan bahwa tidak diundang karena Presiden dan Wakil Presiden sibuk dan menyibukkan diri di sini. Ini juga Anda membaca seperti apa? Ini mungkin menyibukkan diri itu kan banyak ya artinya. Kalau Anda membaca seperti apa, Kang? Ya itu sindiran juga untuk Pak Jokowi yang memang selama ini dianggap sibuk tidak mendukung PDIP, tidak bekerja untuk PDIP, dianggap tidak loyal kepada PDIP kan gitu. Dianggap berseberangan dengan PDIP. Ya tentu itu alasan yang menurut hemat saya ada bahasa halusnya dan ada kritikan yang jelasnya kepada Jokowi, karena selama ini kemana saja gitu bahwa Pak Jokowi tidak mendukung PDIP di Pilpres 2024 yang lalu. Dan ini saya melihatnya ya memang maknanya multitafsir, tapi kalau saya melalui pendekatan rasional ya bahwa memang argumen yang dibangun oleh PDIP dengan bahwa Pak Jokowi sibuk adalah menurut saya argumen yang itu bagian daripada kritik kepada Jokowi yang selama ini dianggap sibuk, tidak pernah mengurus PDIP. Oke, dalam Rakernas kali ini dikatakan juga akan memberitahu atau membahas terkait dengan langkah-langkah PDIP ke depannya akan seperti apa. Kemudian, tapi di sini juga dengan
tidak diundangnya Jokowi dalam rakernas kali ini, apakah ini juga sebagai sebuah penegasan kembali lagi terkait dengan posisi partai berlogo banteng ini bahwa tetap akan menjadi oposisi, atau artinya sudah tidak akan bersama dengan pemerintah atau berseberangan di sini juga? Ya, sangat jelas. Kita melihat gitu ya, kita tahu bahwa Gibran itu apa namanya, wakil presiden terpilih bersama Pak Prabowo. Artinya Gibran ini representasi Jokowi, anaknya Jokowi, katakanlah keluarganya Jokowi. Selama di situ masih ada Gibran gitu kan, selama di situ masih ada Jokowi, ya maka PDIP tidak akan ada di pemerintahan Prabowo Gibran, maka akan menjadi oposisi. Dan kita tahu juga, sama-sama tahu juga, sama-sama paham gitu bahwa hingga saat ini PDIP belum mengucapkan atau belum memberikan apa namanya ucapan selamat kemenangan kepada Prabowo Gibran. Jadi saya melihat bahwa langkah ke depan PDIP itu ya apa namanya secara rasional, secara kalkulasi politik kelihatannya akan ada di luar pemerintahan, lebih memilih jalur oposisi karena di situ ada Jokowi yang dianggap apa namanya sudah katakanlah tidak bersama lagi dengan PDIP.